Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Pak Ustadz. Ini petugas lagi-lagi membubarkan kerumunan warga. Kali ini ratusan orang yang menghadiri acara pengajian terpaksa diminta pulang ke rumah. Ratus warga yang menggelar acara pengajian di Selo, Mertowonosobo, Jawa Tengah ini dibubarkan Satgas COVID-19. Karena acara sudah selesai, kami mohon semua pulang dengan tertib, khususnya masyarakat Pagedangan, kami mohon pulang ke rumah masing-masing. Selain berkerumun, banyak warga yang tak memakai masker. Apalagi saat ini wilayah Wonosobo sedang mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan. Kegiatan yang memang sifatnya mengundang orang banyak, adanya kerumunan, ini kan berpotensi penyebaran COVID-19. Persoalan kegiatan pengajian, monggo, tapi tetap patuh terhadap himbauan pemerintah. Petugas gabungan juga memeriksa panitia penyelenggara pengajian sekaligus kepala desa beserta perangkatnya. Mereka dibawa ke kantor pemerintah daerah untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan di tengah masa pandemi. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Usai membacakan surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan yang melanggar protokol kesehatan, mereka pun diperbolehkan pulang ke rumah. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, Pak Ustadz, ini cukup unik, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kita lihat di beberapa daerah masih saja melakukan pengajian. Alasannya, ya ini kan pengajian, melantunkan ayat-ayat Allah, nggak akan kena COVID gitu, Pak Ustadz. Ini nampaknya ada excuse tersendiri untuk pengajian ataupun sholat berjamaah, padahal saat ini masih COVID-19, Pak Ustadz. Nah, tanggapan Pak Ustadz sendiri bagaimana? Ya, pengajian itu tujuannya adalah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah. Karenanya ketika ia nawaitunya betul-betul mulia, maka ia juga menjalankan kemuliaan di sisi yang lain. Kemuliaannya apa? Bahwa kita memang sedang menghadapi penyakit, sedang menghadapi pandemi. Betapa ingin kita mendapatkan ilmu dari Allah, tapi ada cara yang lebih baik di masa sekarang. Menuntutnya bisa dengan virtual, mengaji bisa dengan online. Kenapa? Nilainya insya Allah sama daripada kita kemudian merugikan diri sendiri, membahayakan diri sendiri, atau membahayakan orang banyak. Nabi mengingatkan, la darara wala dirar, tidak boleh seseorang membahayakan dirinya, apalagi membahayakan orang lain. Dan itu adalah kemuliaan. Bahkan kita diam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, diamnya itu mendapatkan pahala dari Allah. Bukankah kita ngaji ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah? Padahal Allah meridhoi orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga sahabatnya. Untuk itu tentu kita perlu bersabar. Kita perlu tetap berhati-hati bahwa COVID ini tidak mempan dalam tanda kutip kecuali kita menjaga diri, memohon kepada Allah, kita menjaga protokol kesehatan. Karena faktanya siapapun bisa kena COVID-19 ini. Kitalah yang menjaga diri, kitalah yang ikhtiar, kitalah pula yang mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya sekarang kan platform sudah banyak begitu, Pak Ustadz ya. Pengajian tidak harus berkumpul begitu karena mengingat pandemi, mungkin bisa pakai Zoom gitu, Pak Ustadz ya. Masih akidahnya ataupun hikmatnya itu masih dapat begitu, Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, kalau misal kita lihat banyak, terutama dalam hal beribadah pada saat pandemi ini banyak berubah begitu, Ustadz. Khususnya ini sholat berjamaah yang sekarang harus menjaga jarak. Apakah ini ada pengurangan pahala ibadah begitu, Ustadz? Karena mungkin sholatnya berjarak begitu, Ustadz, atau sama saja, Ustadz? Pahala itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah serta penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Okay. Manusia itu tugasnya jalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, mengikuti ketentuan yang ada. Urusan pahala adalah urusan Allah. Orang tidur saja bisa berpahala. Mungkin bagi pandangan manusia tidak berpahala. Ternyata tidurnya agar tidak melakukan maksiat, berpahala tidurnya. Tapi kalau tidurnya karena tidak mau sholat, lain lagi bisa berdosa. Tidak ada kata pahala Allah kurangi
karena kita menjalankan protokol kesehatan. Justru di sini kita berharap, Mas Asra, kita beribadah dan menjaga protokol kesehatan, kita dapat 2 pahala. Pahala ibadah kita dan pahala menjaga diri kita, menjaga sahabat kita, menjaga masyarakat kita, menjaga kesehatan, itulah juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intinya menjaga niat begitu Ustadz ya. Jangan sampai nih kalau pemirsa di rumah yang nonton nih, saya tidur karena ingin terhindar dari maksiat tapi memang males aja gitu Pak Ustadz.